Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raga Wiranata SPD, salah satu mahasiswa PPG Angkatan kedua Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring berbasis sinkronus dengan menggunakan platform Google Meet pada kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang dengan materi tentang dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk sekiranya memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang sudah saya buat. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, kalau kalian dalam kondisi baik-baik saja. Memang di kondisi seperti ini kita harus senantiasa selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas memimpin doa, Ahmad Darimi. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Darimi yang memimpin doa untuk teman-temannya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Oke, sebelum Bapak absen, tolong kalian open kamera terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kalian dalam kondisi siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke, Bapak absen. Abdur Rosid hadir. Anna Najwa Hadir. Santi Dewi Hadir, Pak. Oke, baik, semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Hadir, Pak. Ya. Sebelum Bapak masuk materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, masihkah di antara kalian yang mengingat materi kita minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan Maulana Ruslian. Materi minggu lalu kita sudah membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Oke, bagus ya. Maulana Ruslian masih ingat materi minggu lalu bahwa kita sudah membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Nah, apakah masih ada yang ingat di antara kalian faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial itu apa saja ya? Saya, Pak. Ya, silakan Dira Safitri. Faktor-faktor pendorong perubahan sosial diantaranya adanya kontak dengan budaya lain, pendidikan yang maju, penduduk yang heterogen, menghargai karya seseorang, dan orientasi ke masa depan, Pak. Sedangkan faktor penghambatnya itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat dan lain-lain, Pak. Oke, bagus sekali Dela Safitri yang masih ingat tentang faktor-faktor pendorong dan menghambat perubahan sosial ya. Jadi materi minggu lalu ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang dampak-dampak perubahan sosial ya. Oleh karena adanya faktor perubahan sosial, kemudian memunculkan perubahan sosial itu sendiri, dan nanti perubahan sosial itu akan berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Nah, kemudian saat ini kita kan berada dalam zaman yang modern ya. Sudah pasti banyak kecanggihan teknologi seperti alat komunikasi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan ya dari perubahan-perubahan tersebut yang ada di kehidupan kita? Gimana? Saya, Oke, Pak. Siti Hawa Anggraini, bagaimana? Apa yang kamu rasakan di kehidupan modern seperti ini dengan adanya perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan? Perubahan yang dapat saya rasakan di zaman modern seperti ini yaitu kemajuan di bidang teknologi, Pak, yang membuat pekerjaan atau segala macam aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan praktis. Misalnya HP yang saya gunakan ini adalah salah satu bentuk kecanggihan teknologi. Yang dulu HP hanya sebatas untuk menelepon dan memberikan pesan, tapi sekarang dengan adanya
smartphone, kita bisa melakukan apa saja seperti mencari informasi, menambah wawasan, bahkan belajar online seperti yang kita lakukan saat ini, Pak. Oke, bagus sekali ya Siti Hawanggra ini. Jadi yang dirasakan oleh Siti Hawanggra ini adalah perubahan dalam hal kemajuan teknologi alat komunikasi ya. Saat ini kita sangat sekali merasakan hal itu ya, terutama dalam menunjang aktivitas kita seperti sekarang ini kita belajar online atau daring, ini berkat adanya kemajuan dari teknologi alat komunikasi tersebut ya. Nah, kemudian Bapak akan menyampaikan manfaat dari kita mempelajari materi tentang dampak-dampak perubahan sosial ya. Manfaat yang kita dapati dari mempelajari dampak-dampak perubahan sosial ini adalah kita bisa memahami dan mengetahui dampak-dampak perubahan sosial baik positif maupun yang negatif untuk kemudian dijadikan sebagai acuan dalam mensikapi segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat ya. Itu manfaat yang dapat kita dapati dari mempelajari dampak-dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Oke, sebelum kita memulai atau masuk materi pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberikan kalian semangat dengan melakukan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Ayo mari kita coba bersama-sama untuk melakukan yel-yel tepuk semangat agar kalian bisa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Open kamera semuanya. Terima kasih. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik, terima kasih ya. Walaupun belum kompak tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, baiklah, akan men-share screen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui penerapan mode pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu setelah menyimak gambar atau video tentang dampak perubahan sosial, kalian diharapkan mampu mengumpulkan informasi tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial dari berbagai sumber secara tepat. Kemudian setelah menyimak gambar atau video tentang dampak perubahan sosial, kalian mampu merumuskan sikap terhadap dampak positif dan negatif perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Kemudian setelah mengamati gambar dan berdiskusi, peserta didik atau kalian diharapkan mampu mempresentasikan hasil kesimpulan yang diperoleh dari pengamatan dan diskusi mengenai dampak positif dan negatif perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat dengan penuh percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana nanti kalian akan Bapak suguhkan permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan materi kita pada hari ini. Kemudian nanti Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi ya. Kelompoknya sudah Bapak buat tadi malam. Ya, tadi juga Bapak sudah share kepada kalian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 siapa saja. Dan kemudian Bapak juga sudah share LKPD ya. Kemudian Bapak juga sudah memberikan bahan ajar yang akan dijadikan bahan acuan kalian dalam berdiskusi. Baiklah. Selanjutnya Bapak akan share gambar. Oke. Perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Di sini kita lihat ada bentuk-bentuk perubahan sosial ya. Ada pasar tradisional kemudian berubah menjadi supermarket. Ada petani yang menggarap sawah dengan menggunakan kerbau, sekarang menggunakan traktor. Ada sepeda ontel yang zaman dulu ya, zaman tradisional digunakan oleh masyarakat untuk berpergian. Sekarang sudah ada sepeda motor atau kendaraan bermotor. Kemudian ada handphone atau alat komunikasi yang dulu hanya sebatas bisa berkomunikasi SMS atau telepon saja, sekarang sudah menggunakan smartphone yang segala macamnya kita bisa gunakan untuk berbagai hal. Misalkan kita memesan kendaraan online ya, memesan makanan secara online, bahkan kita bisa gunakan belajar online saat ini kita lakukan ya. Baiklah, dari gambar-gambar berikut, apakah ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya, Pak. Iya, silakan Jun Fatin. Gambar-gambar tersebut menjelaskan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang belum masih tradisional
lalu kemudian sekarang menjadi modern. Oke, baik. Terima kasih Jun Fatin sudah menanggapi gambar-gambar yang Bapak share. Jadi menurut Jun Fatin, ini kondisi di mana masyarakat berubah ya dalam kondisi yang kehidupannya masih tradisional kemudian menjadi kehidupan yang lebih modern. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya Pak, Ya, Siti Najwa, silakan. gambar-gambar tersebut menggambarkan perubahan yang terjadi pada masyarakat untuk kemudian menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat itu sendiri, yaitu mempercepat dan memudahkan manusia untuk menyelesaikan aktivitasnya. Oke, baik. Terima kasih Siti Najwa sudah menanggapi gambar yang Bapak share ya. Jadi menurut Najwa ini adalah salah satu bentuk dampak yang baik ya bagi kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya Bapak akan share screen. Nah, ini adalah video tentang kondisi kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Nanti perubahan sosialnya akan terlihat pada kehidupan masyarakat, kemudian terlihat juga dampak yang dirasakan atau ditimbulkan dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat ya. Silakan kalian simak video berikut ini. Setiap pagi mungkin terbangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus sana kemari atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di kita. Terima kasih. Ya, baiklah. Jadi video tersebut adalah video tentang kehidupan sekarang ya. Kalau dulu kita tidak merasakan kecanggihan teknologi yang memudahkan kita dalam kita sehari-hari, saat ini kita dimanjakan dengan teknologi. Betapa kecanggihan yang kita rasakan saat ini itu merupakan salah satu bentuk kemudahan yang kita rasakan karena adanya perubahan sosial yang terjadi. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan video yang lain. Silakan kalian simak. Kericuhan antara ojek online dengan supir angkot di Bogor kembali terjadi. Rabu sore, ribuan pengemudi ojek online menyerbu terminal Laladon dan merusak sejumlah angkutan kota. Aksi ini sebagai balasan atas sikap sopir angkot yang melakukan sweeping terhadap pengemudi ojek online. Ribuan awak ojek online ini langsung menyerbu terminal Laladon Kota Bogor untuk mencari pengemudi angkutan kota. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi tak mampu membendung emosi massa yang terus melempari dan mengejar pengemudi angkutan kota. Meski pemerintah telah membekukan sementara izin operasi angkutan berbasis online di Kota Bogor, para sopir angkot menemukan angkutan online yang masih beroperasi. Wildan Hidayat, MNC Media Bogor, Jawa Barat. Ya, jadi video tersebut ya menggambarkan tentang kericuhan dan keributan yang terjadi antara ojek online dengan ojek konvensional atau supir angkot ya. Ini menunjukkan sebuah masalah. Ternyata kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini bisa memesan kendaraan secara online membawa masalah ya bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi supir angkot dan juga ojek konvensional. Ada pendapat lain? Silakan. Ada yang mau menanggapi video yang Bapak tampilkan? Ya, silakan Akbar Eka Lasmana. Dari video yang ditampilkan, ternyata dampak positif yang ditimbulkan karena perubahan sosial memunculkan masalah dalam kehidupan masyarakat. Seperti pada tayangan video bentrokan yang terjadi antara ojek online dengan ojek konvensional dan angkutan umum lainnya. Baik, terima kasih Akbar Eka Lasmana yang sudah memberikan pendapatnya bahwa memang betul ya ternyata kecanggihan alat komunikasi berupa adanya ojek online ini membawa masalah ya bagi sebagian masyarakat ya, terutama mereka yang berprofesi sebagai ojek konvensional juga angkutan umum ya. Nah, baiklah untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian LKPD untuk didiskusikan oleh kelompok kalian masing-masing. Kelompoknya sudah Bapak bentuk ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 ya. Bapak share screen terlebih dahulu untuk LKPD-nya. Oke, baik. Jadi ini adalah LKPD yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing setelah mengamati gambar dan video tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial.
Kumpulkanlah informasi dari berbagai sumber terkait dengan dampak perubahan sosial yang terlihat dalam video tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kalian terhadap dampak perubahan sosial dalam video tersebut? Kemudian presentasikanlah hasil diskusi kalian dengan teman satu kelas ya. Baik, untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, Bapak beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Bagaimana kelompok satu? Apakah ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Ada Ya, Pak, silakan saya Najwa. mau bertanya. Kita masih bingung. Informasi yang kami cari ini terkait dengan kericuhan yang terjadi antara ojek online dengan supir angkot hanya di daerah Bogor saja seperti yang berita yang ada di video atau mencari info dari daerah lainnya, Pak? Oke, baik. Seperti yang tadi Bapak share ya tentang video tersebut, bahwa kericuhan dan keributan terjadi antara ojek online dengan supir angkot dan juga ojek konvensional ini kan terjadi di Bogor. Kemudian pertanyaan juga kan terkait dengan video tersebut ya. Kalau memang dari kalian tidak bisa mencari kasus yang terjadi di Bogor ya, boleh kalian mencari kawasan lain atau daerah lain yang mungkin juga menimbulkan kericuhan dan keributan karenanya online ini ya, yang mengakibatkan keributan antara mereka ojek online, ojek konvensional dan juga sopir angkot. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan informasi terkait dengan keributan yang terjadi di Bogor, boleh juga di daerah-daerah yang lain karena memang ojek online ini tersebar dimanapun, kan begitu ya. Baik Pak, terima Iya. kasih. Untuk Paham. kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kendala dalam mengerjakan LKP-nya kelompok 2? Saya Pak, Ya, saya. sedangkan Ahmad Darimi dari kelompok 2, apakah ada kendala dalam melaksanakan atau mengerjakan LKPD-nya? Silakan. Ini Pak, sikap yang dimunculkan itu sikap kami sebagai pengguna ojek online atau sikap kami sebagai pengguna angkutan umum? Oke. eh Posisikan diri kalian itu sebagai dua pengguna ini ya. Yang pertama sebagai pengguna ojek konvensional dan yang kedua sebagai pengguna ojek online. Bapak rasa kalian sudah pernah menggunakan kedua kendaraan ini ya pastinya. Dulu sebelum ada ojek online pun kalian pasti pernah menggunakan transportasi yang konvensional, entah angkutan umum ataupun ojek konvensional ya. Kemudian posisikan juga kalian sebagai pengguna ojek online. Pasti juga kalian pernah menggunakan jasa transportasi online ini ya. Jadi coba kalian posisikan diri kalian sebagai kedua pengguna transportasi ini. Begitu dari ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Bagaimana kelompok 3? Apakah ada kendala dalam mengerjakan LKPD-nya? Saya Pak, Iya, Dea Lisniarti, silakan. hasil diskusi kami ini dibuat dalam bentuk PowerPoint, berapa slide Pak? Oke. Berapa slide ya? Kira-kira kalau misalkan kalian mendapatkan hasil diskusi yang cukup banyak, mungkin 3-4 slide itu cukup ya. Tapi kalau misalkan tidak 4 slide pun ya minimal 3 slide lah ya untuk menampilkan hasil diskusi dalam bentuk PowerPoint kalian. Begitu deh ya. Iya Pak. Iya. Oke, baik. Waktu diskusi sudah selesai ya. Pengerjaan LKPD-nya sudah habis waktunya. Silakan kelompok 1 apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Siap Pak, siap. Silakan Siti Najwa dan teman-temannya dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil diskusi dalam mengerjakan LKPD yang Bapak berikan. Silakan. Baik, saya akan men-share screen dulu. Baik. Silahkan Febri Anggra ini untuk memulai presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Anggra ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pertanyaan pertama, setelah mengamati gambar dan video tentang dampak positif dan negatif perubahan sosial, kumpulkanlah informasi dari berbagai sumber terkait dengan dampak perubahan sosial yang terlihat dalam video tersebut. Jawabannya, informasi yang kami dapatkan dari sumber kontan.co.id, keributan yang terjadi di terminal perbatasan kota atau Kabupaten Bogor, Ladon Rabu 22 Maret sore. Ramadhani, salah satu di lokasi menuturkan,
driver ojek online tidak mengenakan atribut seperti biasanya. Kemudian para sopir menghardik pengemudi tersebut. Sempat adu mulut di antara mereka. Lalu driver ojek online dipukulin dan motornya dirusak, kata Ramdhani. Tidak berselang lama, ratusan pengemudi ojek online mendatangi terminal dan bentrokan pun terjadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, akan Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Febri Anggra ini. Pada saat bentrok terjadi, banyak kendaraan yang rusak. Personel polisi dari kota dan Kabupaten Bogor berjaga di lokasi. Akses jalan menuju tempat kejadian pun disekat dan ditutup polisi. Beberapa kendaraan motor dan angkot juga terlihat hancur. Kepala Polres Bogor Kota Komisaris Besar Agung Sampurnajaya dan Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Amdiki tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan. Lanjut untuk slide berikutnya, silakan. Berdasarkan informasi yang kami dapati dari berbagai sumber, kami berasumsi bahwa dampak perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, khususnya dalam kemajuan teknologi, memberikan banyak kemudahan untuk melakukan aktivitas masyarakat. Seperti contoh, kini untuk berpergian kemanapun kita bisa memesan langsung dari smartphone. Hanya dengan memainkan jari saja, kendaraan yang kita inginkan akan datang menjemput kita. Bahkan untuk memesan makanan atau minuman pun bisa kita lakukan dengan aplikasi ini. Sebut saja GrabFood, Gojek, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Siti Najwa. Ya, selanjutnya kondisi seperti ini memang menguntungkan bagi kita. Tanpa harus keluar rumah, kita bisa langsung melakukan pemesanan. Namun, di sisi lain ada sebagian orang yang merasa dirugikan dengan kondisi seperti ini. Seperti para pengemudi ojek konvensional dan supir angkot. Pendapatan mereka menurun drastis sejak kemunculan aplikasi pemesanan kendaraan secara online. Masyarakat yang dulu menggunakan jasa transportasi umum seperti ojek jalan dan angkot beralih menggunakan jasa transportasi online. Kondisi ini mengakibatkan banyak pro dan kontra di dalam masyarakat, sehingga munculkan di antara para pengemudi ojek online dengan supir yang terjadi di kota Bogor tersebut. Sikap kelompok kami pertama yaitu memanfaatkan teknologi secara bijak, kedua terbuka, mendukung dan perkembangan teknologi, ketiga turut serta membantu perekonomian para pengemudi ojek konvensional atau angkutan umum dengan menggunakan jasa mereka, keempat sesering mungkin membeli makanan dan minuman tanpa melalui aplikasi online, dan yang terakhir ikut membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara dengan menggunakan transportasi umum. Sekian dari kelompok. Mungkin kelompok lain ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, terima kasih Siti Najwa dan juga kelompok 1 teman-teman yang lainnya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain, ada yang mau memberikan tanggapan? Silakan. Saya Pak. Silakan Ahmad Darimi. Terkait dengan sikap yang dimunculkan oleh kelompok 1 terhadap dampak perubahan yang terjadi, respon secara bijak. Nah, bisa tolong dijelaskan bagaimana penerapan teknologi secara bijak itu? Terima kasih. Ya, silakan pertanyaan dari kelompok 2 ya, Ahmad Darimi, dijawab oleh kelompok 1, silakan. Baik, Pak. Pemanfaatan teknologi secara bijak yang dimaksud adalah menggunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan kita. Misal, dalam menggunakan aplikasi, jika memang di sekitar lingkungan kita ada pangkalan ojek dekat rumah, tidak usahlah kita memesan ojek online. Itu kita akan bisa membantu perekonomian mereka. Hal ini sesuai dengan sikap kelompok kami pada poin ketiga. Oke, bagaimana Ahmad Darimi jawaban dari kelompok 1? Ya, paham Pak. Oke, terima kasih. Kelompok lainnya silakan, ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 1? Saya Pak. Ya, silakan Abdul Rosid.
Dari pemaparan kelompok 1, saya melihat sepertinya kalian lebih mendukung penggunaan transportasi konvensional seperti ojek online dan angkutan umum. Seperti kita tahu bahwa angkutan umum di Indonesia itu kan jauh dari kata layak dan nyaman untuk digunakan ya. Seperti berdesak-desakan dengan penumpang lain, seperti ada tindakan pencopetan dan pelecehan seksual di sana. Kira-kira bagaimana menurut pendapat kelompok 1 akan hal itu? Oke, baik ya. Pertanyaan dari kelompok 3, Abdul Rosid. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Abdul Rosid. Baik, terima kasih Abdul Rosid atas pertanyaannya. Menurut kelompok kami, kondisi seperti itu memang kerap terjadi pada angkutan umum. Tapi kondisi itu dapat dicarikan alternatif solusi, yaitu dengan membatasi jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kendaraan, membuat angkutan khusus untuk wanita, dan peremajaan kendaraan umum oleh pihak penyedia jasa. Namun, jika kita balik lagi pada topik pembahasan pada hari ini yang kita bahas adalah dampak perubahan sosial terhadap pengemudi ojek konvensional dan angkutan kota. Di sini kami berusaha mencari alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Siti Najwa sudah menjawab pertanyaan dari Abdul Rosid. Ya, bagaimana Abdul Rosid? Paham Pak. Oke, Ya, terima kasih. bagus sekali ya jawaban dari Siti Najwa bahwa untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada angkutan umum atau ojek konvensional ya kita bisa melakukan peremajaan terhadap angkutan konvensional atau angkutan umum ya. Kemudian juga kita bisa melakukan menyediakan tempat-tempat khusus bagi wanita ya agar supaya tidak terjadi pelecehan seksual ya, atau mungkin juga melakukan peremajaan terhadap kendaraan angkutan yang sudah tidak layak pakai sehingga kenyamanan yang kita bisa rasakan ya pada kendaraan angkutan umum atau ojek konvensional. Oke, kelompok 1 bagus sekali presentasinya. Kelompok yang lain juga sudah menanggapi presentasi kelompok 1 sudah baik sekali. Selanjutnya Bapak akan men-share screen terlebih dahulu untuk penguatan kalian ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah dampak positif dan negatif perubahan sosial. Untuk materi kita pada hari ini adalah bahwa perubahan sosial ini berdampak positif untuk mempercepat dan mempermudah manusia dalam menyelesaikan aktivitasnya. Kita nikmati sekarang kemajuan teknologi, alat komunikasi, dan juga transportasi. Ini merupakan satu contoh bahwa kita bisa mempermudah dan mempercepat aktivitas kita ya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial dapat meningkatkan integrasi sosial. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial dapat meningkatkan kualitas individu. Kemudian semakin cepatnya mobilitas sosial. Yang terakhir, perubahan sosial menyebabkan semakin berkembangnya pola pikir ya. Kalau dulu manusia memahami kondisi kehidupan sosial ini dengan cara menceritakan legenda atau hal-hal yang bersifat mistis begitu ya, magic. Tapi saat ini segala hal terjadi di masyarakat dapat dijawab atau dapat dijelaskan secara ilmiah ya, karena pola pikir masyarakat sudah semakin berkembang. Nah, itulah dampak positif perubahan sosial. Selanjutnya, dampak negatif perubahan sosial. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan sosial dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan ya. Ini sudah kita bahas tadi bersama. Kalau misalkan ojek konvensional atau angkutan umum mereka pendapatannya berkurang, ini kan akan menjadi kondisi di mana mereka mengalami sebuah kemiskinan karena pendapatan mereka semakin lama semakin menurun dikarenakan adanya ojek online ya. Kemudian yang kedua, perubahan sosial dapat meningkatkan pengangguran. Ya, kalau misalkan para supir angkot dan juga ojek konvensional tidak mendapatkan penumpang karena adanya ojek online, ini akan meningkatkan sebuah pengangguran dalam kondisi masyarakat ya. Kita tidak ingin ini terjadi. Karena kalau pengangguran banyak, otomatis akan menimbulkan dampak yang ketiga. Apa itu dampaknya? Sosial dapat meningkatkan kriminalitas. Manusia butuh makan, butuh minum, tapi ketika mereka punya pekerjaan, mereka menganggur, otomatis mereka akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Entah itu mereka mencuri, merampok ya, atau menjadi pembunuh bayaran. Selanjutnya, perubahan sosial menyebabkan terjadinya konflik sosial. Ini yang sudah kita tadi bahas bersama ya, terkait dengan
kesusahan atau keributan yang terjadi antara supir angkot dengan ojek online ya. Mereka berkonflik, mereka bertengkar ya, ada keributan karena masalah ojek online gitu ya, karena adanya kendaraan berbasis online seperti itu. Yang terakhir, perubahan sosial menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, itulah ya dampak positif dan negatif perubahan sosial yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya silakan di antara kalian mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Saya, Pak. Iya, silakan. Feby Anggraini. Dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat membawa dampak yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif bagi kehidupan masyarakat. Seperti pada masalah yang terjadi dalam video tayangan tentang keributan antara ojek online dengan ojek konvensional. Lain, ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya aplikasi ojek online ini. Namun, di sisi lain, ada pula yang dirugikan, terutama bagi para pengemudi ojek konvensional dan supir angkot. Hal ini harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, agar keributan dan kekisruhan ini tak terulang kembali di kemudian hari. Oke, baik sekali. Terima kasih Feby Anggrani sudah berusaha untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Kemudian Bapak ingin tanya sama kalian, dari pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kalian dapatkan? Saya, Pak. Oh, silakan. Dari pembelajaran pada hari ini, saya dapat mengetahui dampak-dampak perubahan sosial baik positif maupun negatif. Dampak-dampak positifnya yaitu perubahan sosial dapat mempercepat dan mempermudah manusia menyelesaikan aktivitas. Perubahan sosial dapat meningkatkan interaksi sosial. Perubahan sosial dapat meningkatkan kualitas individu. Dan semakin cepatnya mobilitas sosial, perubahan sosial juga menyebabkan semakin berkembangnya pola berpikir manusia. Oke, bagus. Terima kasih ya, Jin Fatin. Baiklah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya di media sosial, di Facebook Bapak akan share tentang artikel ya, tentang dampak-dampak perubahan sosial. Nanti kalian buka Facebook ya, Facebook kalian, kemudian lihat artikel yang Bapak share di Facebook kalian. Sudah pasti kalian berteman dengan Bapak di Facebook kan ya? Iya Pak, Ya, udah. silakan nanti kalian lihat di beranda Bapak ya. Bapak akan share tugasnya mengenai artikel dampak positif dan negatif perubahan sosial. Nanti kalian beri komentar ya. Nah, kemudian Bapak juga memberikan soal-soal pilihan ganda di portal Dik ya. Nanti kalian buka portal kalian ya di 12 IP1 US-nya ya, di situ ada materi, bukan materi, di situ ada soal-soal yang harus kalian jawab. Nanti jawaban kalian langsung Bapak nilai ya. Nah, kemudian penilaian keterampilan ya, tadi sudah Bapak nilai terkait dengan diskusi yang kalian lakukan. Jadi diskusi yang tadi kalian lakukan itu Bapak nilai keterampilannya, berbicara, kemudian mengemukakan pendapatnya, menyampaikan tanggapan atau gagasan, yaitu nilai keterampilan ya. Kalau nilai sikapnya tadi Bapak juga sudah menilai ya, secara observasi ataupun penilaian dari diri kalian sendiri, nanti Bapak share ya, begitu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan Darimi untuk memimpin doa sebelum kita tutup. Silakan Ahmad Darimi. Oke, mengakhiri kegiatan belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang globalisasi ya. Sudah masuk bab 2. Kalian dipersiapkan. Jaga kondisi kalian baik-baik ya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya ya. Demikianlah video pembelajaran daring yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.